Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Saya berharap semua saudara dalam keadaan baik, sehat, dan terus bersemangat ya hidup di hari-hari yang tidak mudah ini. Beberapa waktu yang lalu saya melihat sebuah postingan di sosmed yang kata-katanya kurang lebih begini, sudah lelah. Nah, saya tidak tahu pasti apakah lelah secara fisik atau psikis, mental, ya lelah dalam perjalanan kehidupan ini, ya saya tidak tahu pasti. Tapi ya pada waktu saya baca itu, saya diingatkan bahwa kadang-kadang dalam perjalanan kita sebagai orang percaya itu, kita ada di situasi yang lelah, capek. Ya lelah kadang-kadang berjalan dalam masa-masa penantian, ya janji-janji Tuhan harus kita tunggu, ya masalah yang belum selesai, pergumulan yang belum selesai, kadang-kadang itu mendatangkan kelelahan secara fisik, kelelahan secara mental, bahkan COVID yang dari tahun lalu sampai hari ini masih ada di sekitar kita yang kadang-kadang membuat kita bertanya kapan itu selesai. Nah saudara, malam ini apakah engkau sedang merasa lelah? Apakah engkau sedang merasa capek? Ngomong-ngomong soal perjalanan, ya ada orang yang kadang-kadang menganggap berjalan bersama dengan Tuhan akan membuat everything is okay. Ya nggak ada masalah, ya nggak ada sakit, nggak ada kekurangan. Menurut saya itu kurang tepat. Harusnya hari-hari ini kita harus mengetahui bahwa kadang dalam perjalanan kita sebagai orang percaya kita harus melalui hari-hari yang tidak mudah. Nah, untuk membuat kita paling tidak ya dikuatkan oleh kebenaran di firman Tuhan, ketahuilah bahwa kadang-kadang Tuhan tidak menuntun ya kita semua dalam perjalanan yang cepat. Ya, dalam perjalanan yang singkat, dalam konteks kita berjalan ya untuk sampai kepada janji-janji Tuhan, penggenapan daripada firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada pergumulan yang harus kita lalui yang membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Tapi ketahuilah bahwa bukan soal panjang pendeknya, ya. Tapi menurut saya bagaimana sikap kita dalam kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kalau diizinkan ada di perjalanan yang panjang, ada di pergumulan yang panjang, ada di masa-masa penantian yang panjang. Ketahuilah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia pasti beri kekuatan, dia pasti beri kita kemampuan. Yang penting kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yang penting kita berjalan bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, mengikuti tuntunan Tuhan tidak selalu mengartikan bahwa segala sesuatunya menjadi mudah, nyaman. Nah, kalau Anda belajar dalam Bilangan pasal yang ke-9, ya Anda akan menemukan cerita tentang bagaimana orang Israel dituntun dalam perjalanan di padang gurun. Ketika tiang awan itu berhenti, mereka berhenti. Tiang awan itu berangkat, mereka harus berangkat. Nah, berangkatnya mereka itu kan harus bongkar kemah dan lain sebagainya. Nah, kadang dia ya tiang awan itu berhenti itu bisa berhari-hari, kadang-kadang sehari, saudara dikasih Tuhan. Pokoknya kalau tiang awan itu berjalan, ya jalan mereka. Bayangkan, nggak nyaman. Ya baru istirahat sejenak, tapi harus bongkar kemah kembali. Nah, kadang-kadang perjalanan kita seperti itu. Nggak nyaman, capek. Ya mau berhenti, bahkan kita kadang-kadang berkata, mati aja lah. Begitu. Tapi tahukah saudara bahwa walaupun terasa ya nggak nyaman, asal kita bersama dengan Tuhan, maka saya pastikan ya perjalananmu akan menjadi perjalanan yang kau sendiri akan melihat tuntunan penyertaan Tuhan sempurna dinyatakan dalam kehidupan saudara. Jalan yang benar kadang melewati lembah yang kelam, tapi tenanglah sebab Tuhan pegang janjinya. Dia selalu beserta dengan kita semuanya. Ada ayat firman Tuhan yang saya mau baca untuk semua saudara di dalam Yesaya 40:29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dimanapun engkau berada malam ini, apakah perjalanan terasa capek, lelah, bingung? Saya mau berdoa buat setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kami berada malam ini yang sedang menyaksikan tayangan ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan kepada yang lelah. Engkau berikan semangat kepada yang tiada berdaya. Mungkin ada di antara kami yang udah capek,
ingin mengakhiri kehidupan ini, terasa lelah dalam setiap pergumulan kehidupan, dalam penantian janji Tuhan. Malam ini engkau diberikan kekuatan, engkau diberikan kemampuan untuk melihat bahwa Tuhan memegang apa yang Dia janjikan. Janjinya ya dan amin, bahwa Dia beserta dengan engkau. Dia melihat setiap pergumulanmu, Dia menyaksikan setiap kelelahanmu. Dia berkata, datanglah kepadaku yang lemah letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kekuatan kepada engkau. Dan dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, dalam rumah tangga kita, dalam perjalanan pekerjaan bisnis kita, lihatlah tangan Tuhan yang ajaib, menuntun, menolong, bahkan buat terobosan dalam kehidupanmu. Engkau yang adalah masalah finansial, Tuhan berkati engkau dengan berkat-berkat kelimpahan. Engkau yang sedang sakit, Tuhan berkati engkau dengan bilur-bilur yang menyembuhkan. Engkau yang sedang lelah, capek, Tuhan berikan semangat baru. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan dan terimalah kasih, karunia, rahmat dan kebajikan Tuhan, kebaikan Tuhan dinyatakan melimpah bagi semua kita. Tuhan proteksi kita, Tuhan jaga kita semuanya, dan selalulah bersukacita dalam segala hal. Karena dalam setiap perjalanan orang percaya, Tuhan ada berserta dengan kita. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semua saudara. Tetap sehat, tetap semangat sampai kita berjumpa di Prayer and Devotion hari Kamis besok. Tuhan berkati.